Ada apa, Saka? Ibu tadi ngobrol sama Ariana, Saka liatin. Ibu kayaknya benci banget sama dia. Apa ibu segitu bencinya sama Ariana? Maksud kamu mengatakan seperti itu apa? Kalian kan sudah berpisah. Iya bu, Saka dan Ariana memang udah berpisah. Saka berpisah sama Ariana bukan karena Saka nggak cinta lagi sama dia bu, bukan. Saka banyak bikin kesalahan, jadi itu udah konsekuensi Saka. Saka harus terima ini bu. Saka juga tersiksa bu kayak gini bu. Saka juga maunya sama Ariana kok. Cuman Saka salah kok, Saka terima. Kamu tidak mencintai Dita, kan? Tinggalkan dia. Tapi kan Dita ngandung anaknya Saka bu. Gak segampang itu. Jawaban kamu itu tidak masuk akal. Kalau kamu memang ingin kembali sama Ariana, tinggalkan Dita. Dan kembalilah sama Ariana. Simpel ya bu. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu bu. Saka juga nggak mau anak Saka, cucu dari ibu, ngerasain yang Saka rasain. Saka nggak mau anak Saka lahir orang tuanya bercerai bu. Dan Saka nggak mau bu, anak Saka lahir ke dunia ini dia nggak ngerasain kasih sayang dari orang tua kayak Saka. Jadi masalahnya cuma karena anak. Kamu sudah tahu kan bagaimana Dita? Dia tidak pantas untuk kamu, Saka. Kalau kamu memilih Dita, jalan untuk kembali sama Ariana sudah pasti tertutup. Dinda! Kamu kenapa, Din? Gak usah tegang gitu dong. Kamu tenang aja. Mulai sekarang, saya nggak akan ganggu hubungan kalian lagi. Oke? Terserah. Apapun yang kamu lakukan. Good luck. Din, tolong kamu bicara sama saya. Katakan, apa yang sudah Bram lakuin ke kamu sampai kamu kayak gini? Kamu jangan diem aja dong, Din. Si Dion mana sih nih? Dari tadi belum ada kabarnya juga. Dibeliin gak sih pesanan aku? Halo Dion, kamu tuh kemana aja sih? Kenapa baru ngabarin aku? Gimana? Pesanan aku udah dibeliin kan? Udah nih sayang, aku udah beliin barang yang kamu mau. Bantalan perut kan, supaya ibunya Saka nggak curiga sama kamu. Oke, sekarang kamu di mana? Aku baru keluar toko sih, mau jalan pulang. Kenapa emang? Ya udah kalau gitu kita ketemuan di dekat rumah Bu Iri aja ya. Soalnya kebetulan Saka sama ibunya juga lagi ada di rumah, jadi aku bisa pergi sebentar. Oke, ya udah kamu Sherlock aja tempatnya ya. Iya ya, tapi kamu cepetan ya. Soalnya aku mau cepet-cepet pakai bantalan perut itu sebelum Bu Iri tuh pulang kerja. Oke sayang, bye.
Sebelumnya aku sama Bram buat kesepakatan. Bram bakal ngelepasin aku dan gak akan ganggu orang-orang di sekitar aku lagi asal aku ngebalikin semua biaya kuliah aku dulu. Dan biaya pengobatan orang tua aku. Karena selama ini keluarganya dia yang biayain. Aku bahkan gak dapet warisan ataupun harta gono gini. Aku bakal nyicil dari gaji aku. Gak tahu sampai kapan. Kamu kenapa langsung setuju sih, Din? Perjanjian itu sangat merugikan kamu. Dan jumlahnya sangat besar loh. Mau kamu kerja, kamu cicil. Sampai berapa tahun, Din? Tapi aku gak punya pilihan. Aku gak mau orang di sekitar aku tersakiti lagi. Gak bisa, Dante. Padahal kalau kamu cerita ke saya sebelumnya, saya pasti bisa bantuin kamu, Din. Kamu udah terlalu banyak bantu aku. Aku gak mau ngerepotin kamu lagi. Udah, Din. Kamu jangan sedih lagi ya. Saya janji sama kamu. Saya bakal bantu kamu untuk meringankan beban kamu ini. Ya? Gak usah, Dante. Makasih banyak. Dan ini tanggung jawab aku aja yang selesain masalah aku sendiri. Dinda, jangan keras kepala. Ya? Let me help you. Karena saya nggak bisa ngeliat kamu menanggung beban berat kamu seperti ini, Din. Makasih, Dante. Aku beneran gak mau ngerepotin kamu lagi. Enggak, Din. Saya nggak pernah ngerasa kamu ngerepotin saya. Pokoknya, kamu nggak bisa menolak tawaran saya ini. Saya harus tetap bantuin kamu. Ya? Dante, sebaiknya kamu dengerin maunya Dinda. Dan stop maksain kemauan kamu ya. Sayang. Halo sayang, kok tumben banget kesini bukannya sibuk kerja? Iya, aku mau ngasih ini buat kamu. Thank you sayang, makasih banyak. Aku tuh lagi jam istirahat makan sekarang. Aku kepikiran daripada aku makan sendirian, ya udah aku jenguk kamu aja. Gimana keadaan kamu? Keadaan aku jauh lebih baik sih mas. Rasa sakitnya juga udah lumayan hilang. Cuman ya anak kita yang belum membaik keadaannya. Selamat siang, Pak, Bu. Sayang sus. Ya, suster. Ya, silakan, suster. Saya mau periksa tekanan darah Ibu ya. Sus, keadaan anak saya gimana ya? Abi aja baik-baik aja kok. Suster, Abian siapa ya? Ini nama bayinya Ibu dan Bapak kan? Tadi pagi saat kami cek ke kamar, penunggunya bilang namanya udah ada. Namanya Abian Wijaya. Abian Wijaya? Iya Bu, anak Ibu yang namanya Abian sudah membaik. Saya baru aja periksa kondisinya. Ibu nggak perlu khawatir, mungkin dalam minggu-minggu ini anak Ibu sudah bisa pulang. Sayang, itu kamu yang kasih nama? Enggak mas, malah aku pikir mas Calvin yang ngasih. Kalau bukan kita berdua, terus yang kasih nama siapa? Nggak tahu. Sekarang fokus Saka cuman anak Saka, Bu. Saka mau anak Saka sehat, lahir. Setelah itu
Saka pikirin lagi selanjutnya apa. Kamu itu jangan jadi laki-laki lemah, Saka. Yang terus-terusan dimanfaatkan sama istri kamu. Bu, kalau ibu nggak mau Saka jadi laki-laki yang lemah, ibu hormati keputusan Saka. Jangan selalu mendikte Saka, Bu. Cukup ibu mendikte Saka urusan pekerjaan. Selain itu, hormati keputusan Saka. Oke, fair enough. Oh ya, Ibu sangat kagum dengan pencapaian Ariana. Tapi Ibu bukan tipe orang yang suka membuang tenaga untuk memuji orang yang sukses. Karena orang yang sukses itu tidak butuh puji-pujian. Betul. Anyway, congrats ya. Ibu bangga sama kamu. Good job untuk progres tamannya. Kalau gitu, Ibu permisi dulu. Hati, Bu. Ya. Mau kemana? Apaan sih, Bi? Kepo banget deh. Kenapa nanya-nanya? Hah? Mau cepuin saya lagi sama Bu Wiryo? Berani? Bukannya mau cepuin Nondita, kan saya emang disuruh jagain Nondita. Lagi pula Nondita lagi hamil kan? Saya cuman ke supermarket depan aja, deket tempatnya. Apa perlu saya belanjain, Non? Nggak perlu. Saya bisa sendiri kok. Waduh, kalau Bu Wiro marah gimana ya? Nondita juga sih nih, bandel dibilangin. Bu, Ibu pengen makan apa, Bu? Apa ya, enaknya ayam panggang atau bebek panggang? Bebek panggang enak sih, Bu. Iya sih, bener sih. Setahu Sisil ada restoran bebek panggang deket sini enak sih. Mau coba ke sana? Boleh? Di mana tuh? Di sebelah sana. Ya udah, yuk. Yuk. Bentar, Sil. Handphone saya kayaknya ketinggalan deh. Saya ambil dulu deh. Ya udah, oke. Saya minta tolong kamu pesanin aja dulu buat saya. Boleh. Saya mau bebek panggang 1, pakai nasi, sama minumnya air putih aja. Oke, Bu. Oke? Bye. Masaka? Anda ini maunya apa? Anda sudah menolak ajakan kerja sama saya. Dan sekarang datang-datang jadi pahlawan kesayangannya Dinda. Ternyata peran Anda banyak ya? Saya menolak kerjasama dengan kamu karena ada alasannya. Dan sekarang saya turut ikut campur seperti ini karena ada alasannya juga. Anda nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama Dinda. Dan saya paling nggak bisa ya melihat seseorang memaksakan perempuan di luar kehendaknya. Anda nggak tahu permasalahannya seperti apa. Jadi Anda nggak usah sok tahu. Nggak usah ikut campur urusan saya sebenarnya. Cukup! Ini tuh masalah aku. Kenapa sih kalian yang ribut? Urusin masalah kalian masing-masing. Udah. Kita belum selesai bicara, Din. Sayang, coba deh kamu pikirin lagi. Siapa aja yang hari ini udah jenguk kamu? Pagi tadi cuma mama yang kesini jagain Riri. Kan Mas Gavin sibuk kerja. Apa mungkin mama ya? Ya bisa jadi sih Mas. Karena kemarin itu mama begadangan semalaman jagain aku.
bolak-balik nengokin kondisi bayi kita. Karena kan aku sibuk keluarin ASI aku yang gak keluar-keluar. Mungkin mama kali ya Mas ya? Suster, Iya, Pak. emang nama itu harus ditulis sekarang ya? Nggak bisa nanti-nanti dulu gitu? Kita mau diskusi soalnya. Iya, Pak. Soalnya kita akan urus akte kelahirannya sekalian. Kalau nanti ibunya udah pulang, maka kami tidak akan menguruskan aktenya. Bapak dan Ibu bisa menguruskannya sendiri. Ya repot juga ya Mas ya kalau kita harus ngurus sendiri. Iya, ribet juga ya. Oh, gini deh suster, tolong nama yang tadi dihapus dulu aja sambil kita pikirin nama yang pastinya ya. Boleh gitu? Baik, Pak. Oke, makasih ya. Kok begini sih? Ngeblur ya? Bu Niken, Pak Wijaya kemana ya? Saya tadi lihat ke ruangannya Pak Wijaya nggak ada. Lagi keluar. Ini tadi juga saya habis ngeprint ya di ruangannya Bapak, tapi kok ini printernya nggak bagus. Tapi pengen ngeprint di ruangan saya tapi lagi rusak printernya. Coba deh, kamu coba print aja, deh saya lihat. di ruangan kamu deh, ya. Wah, namanya bagus Bu, Abian. Jelas dong siapa dulu omahnya. Saya yang pilihin, bagus kan? Abian. Udah cepetan deh. Kasihan amat Galvin. Nama anaknya aja dipilihin sama mamanya. Kok jadi gua ikut-ikutan repot ya? Padahal kan gue bukan keluarganya mereka. Oh ya dah, siapin dulu ya Bu. Cepet dan yang bagus. Saya tunggu ya. Abian. Abian Wijaya. Saya peringatin sama Anda. Gak usah ikut campur urusan saya sama dia. Emang Dinda itu siapanya kamu, Dan? Anda mau tahu siapa Dinda bagi saya? Dinda adalah orang yang sangat spesial buat saya. Jadi please, gak usah ikut campur urusan saya sama Dinda. Mas Saka dari tadi kayaknya murung banget. Kenapa ya? Mungkin ada sesuatu yang dipikirin sama Mas Saka deh. Ngomong nggak ya? Ajak ngobrol, nggak ajak ngobrol, nggak ajak ngobrol. Ya halo Bu Arin. Sil, kita tunda aja deh lunch barengnya ya. Gak apa-apa kan? Belum pesan kan? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini Sisil juga masih nyari resto yang lain sih Bu. Soalnya resto bebek yang enak itu tutup. Oh ya udah pas banget kalau gitu. Ibu mau Sisil bungkusin nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti saya pesan sendiri aja, Sil. Ya udah oke. Makan sendiri deh gue. Dokter Dinda. Hai, Sil. Oh, kamu di sini? Iya, mau makan. Dokter juga mau makan ya? Iya, aku mau makan juga. Sendirian? Ya udah bareng aja kalau gitu. Boleh? Yuk. Sini aja kali ya? Sini aja nih, kosong. Saya minta maaf. Saya akan bertanggung jawab. Seharusnya memang seperti itu. Tanpa saya harus tahu dengan cara seperti ini. Good job, Saka. Kamu belajar sangat cepat. Ibu bangga sama kamu. Mas. Ben? Mas.
Mau duduk? Sini. Kasih. Apa kabar? Baik. Kamu yang kelihatannya nggak baik. Aku perhatiin dari tadi kamu murung banget. Kenapa, Mas? Ada masalah ya? Enggak sih. Ya, Rit. Aku boleh nanya ya? Boleh. Kamu jadi orang tuh lebih suka sering dipuji atau jarang dipuji? Kenapa nih tiba-tiba nanyanya kayak gini? Gak apa-apa, aku cuma mau nanya opini kamu aja. Simpel sih pertanyaannya, cuman susah dijawab. Karena dua-duanya bisa jadi baik, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oke. Jadi tergantung perspektif orang dan tergantung sikonnya juga. Bingung. Jadi kalau cuma ada 2 pilihan, kamu lebih suka sering dipuji atau jarang dipuji, kamu pilih yang mana? Jarang dipuji deh, biar makin termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Aku lihat sih tadi kamu rada sedikit cekcok sama ibu kamu. Cekcok sih enggak. Kenapa, Mas? Jadi aku tuh baru tahu deh, kenapa ibu dingin banget sama kamu. Kenapa? Ibu dingin sama kamu dan mungkin jarang muji-muji kamu karena kamu udah berhasil. Kamu udah sukses, kamu pintar. Dan ibu bilang kalau orang yang sukses, yang berhasil, yang memang pintar, itu nggak perlu sering-sering dipuji. Yang sering dipuji itu adalah orang yang memang kurang berhasil, kurang sukses. Makanya aku tuh sering banget dipuji sama ibu. Jadi aku ngerasa aku tuh kayak nggak pantas ada di posisi sekarang. Terkesan aku tuh nggak sanggup gitu.